Shalom Sobat Samas, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas kita masing-masing. Namun mari kita sempatkan diri untuk mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan melalui program Samas dari gereja kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan sepanjang hidup kami. Saat ini kami mau terus belajar untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati. Berkatilah renungan firman Tuhan hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini nats Alkitab terambil dari Lukas 10 ayat 27 dan Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua demikian. Lukas 10 ayat 27 berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yang kedua, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Demikian, "Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Keluarga damai mengasihi Allah dengan segenap hati sepertinya mudah untuk dilakukan. Namun pada kenyataannya hal tersebut sulit untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena manusia cenderung memiliki ego yang hanya mementingkan diri sendiri. Jika dalam keadaan kondisi baik, kita mudah mengasihi Allah. Namun apakah jika dalam kondisi yang tidak baik, kita juga bisa mengasihi Allah kita? Perintah Allah dalam Lukas 10 ayat 27 jelas bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Hal ini karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Hidup kita limpah dengan kasih-Nya. Perikop yang kita baca tadi yaitu tentang begitu Allah mengasihi kita, sehingga Ia yang seharusnya anak Allah, yang harusnya mendapatkan penghormatan yang tinggi, dimuliakan dan dielu-elukan seluruh umat manusia, namun yang dilakukan justru tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Ia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Bahkan bukan hanya menjadi manusia biasa, namun menjadi manusia yang rela disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan kita semua. Begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Kita selamat dari hukuman dosa. Justru kita mendapatkan hidup yang kekal. Sobat Samas, kita tidak akan bisa membalas kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kita patut terus berusaha mengasihi Allah dengan segenap hati. Dengan segenap hati bukan berarti mengasihi Allah dalam hati saja. Namun, kita harus mengasihi Allah dengan tindakan. Apa saja yang harus kita lakukan? Saya membaginya dalam 3 hal. Yang pertama, sebagai umat yang dikasihinya, kita berusaha untuk taat perintah-Nya yang dinyatakan melalui firman Tuhan yang kita bisa baca setiap hari. Setelah kita baca dan kita renungkan, kita harus melakukan perintah Tuhan itu dalam setiap sisi kehidupan kita. Yang kedua,
Kita patut berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan menjalin hubungan yang dekat dengannya melalui doa-doa kita. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Melalui doa kita bisa bersyukur. Melalui doa kita juga bisa menyampaikan permohonan kita sebagai manusia yang penuh dengan pergumulan. Yang ketiga, mengasihi Allah dengan segenap hati kita ungkapkan melalui pelayanan atau melakukan pekerjaan Tuhan bagi sesama kita. Baik itu di gereja, baik itu di tempat kerja, baik itu di masyarakat di sekeliling kita, kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kasih Tuhan nyata atau kasih Tuhan dirasakan oleh sesama kita. Demikianlah hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai rasa kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi dalam keadaan apapun, marilah kita berusaha mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, yang telah mengasihi kami terlebih dahulu, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Bagaimanapun kondisi kami Tuhan, tolong berkatilah kami untuk kami bisa menjadi umat yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami jika kami masih sering kali tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kami sepanjang hari ini, agar kami bisa melakukan segala aktivitas kami dengan baik, dengan berkat dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.